Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Juha. Saya dari kelas 6 SIF 4 ingin mempresentasikan hasil penelitian saya. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Tarif Pajak dan Kebijakan Dividen untuk Harga Saham Perusahaan. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Harga saham adalah nilai nominal penutupan dari penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan yang berlaku secara reguler di pasar modal di Indonesia. Kebijakan dividen adalah bagian yang menyatu dengan keputusan pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen pun menentukan jumlah laba yang ditahan sebagai sumber pendanaan. Jika laba ditahan semakin besar, maka jumlah laba yang dialokasikan pun untuk pembayaran dividen akan semakin sedikit. Pajak merupakan hal yang sangat mendasar dalam pemungutan pajak dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan antara masyarakat dan pemerintah. Fenomena penelitian yang saya gunakan adalah PT Telekomunikasi Indonesia. PT ini bergerak di bidang jasa layanan dan jaringan, memberikan sambungan layanan lokal dan sambungan langsung jarak jauh. PT Telekomunikasi Indonesia pun didirikan untuk suatu jangka waktu yang tidak terbatas. Tujuan dan objektivitas perusahaannya pun adalah untuk mengoperasikan jaringan dan menyelenggarakan kegiatan komunikasi dan layanan informasi. Di wilayah Indonesia pun karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara ini, dengan statusnya sebagai perusahaan milik negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham. Pemegang saham mayoritas perusahaan adalah pemerintah Republik Indonesia, sedangkan sisa dikuasai oleh publik. Saham perusahaan di perdagangan bursa efek. PT Telekomunikasi Indonesia perusahaan multifungsi yang bergerak di bidang jasa layanan dan telekomunikasi yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2009 hingga 2013, PT ini mengalami peningkatan dan penurunan pada laporan keuangannya. Sebelum saya menjelaskan tabelnya, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalahnya terlebih dahulu. Rumusan masalah yang pertama adalah ada pengaruh dari tarif pajak dan kebijakan dividen terhadap harga saham pada PT Telekomunikasi Indonesia tahun 2009 hingga 2019. 2009 hingga 2013. Yang kedua, ada pengaruh dari tarif pajak terhadap harga saham pada PT Telekomunikasi Indonesia periode 2009 hingga 2013. Dan yang ketiga, ada pengaruh dari tarif pajak dividen terhadap harga saham pada PT Telekomunikasi Indonesia tahun 2009 hingga 2013. Dan yang keempat, itu ada pengaruh dari tarif pajak terhadap kebijakan dividen pada PT Telekomunikasi Indonesia tahun 2009 hingga 2013. Berikutnya adalah data tarif pajak dan dividen payout ratio atau DPR untuk harga saham pada PT Telekomunikasi Indonesia tahun 2009 hingga 2013. Pada tahun 2009, tarif pajaknya yaitu 28% dengan dividen 0,49% dan harga sahamnya 9.450, dan pada tahun ini PT tersebut mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, tarif pajaknya yaitu 25% dengan dividen 0,54% dan harga saham 7.950. Dan pada tahun 2010 ini PT Telekomunikasi mengalami keturunan. Dan pada tahun 2011 tarif pajaknya yaitu 20% dengan dividen 0,55%, harga saham 7,50. Dan pada tahun ini pun sama mengalami keturunan. Selanjutnya pada tahun 2012 tarif pajaknya itu 20% dengan dividen 0,55% dan harga saham 9.450. Dan pada tahun ini PT Telekomunikasi mengalami kenaikan. Selanjutnya pada tahun 2013 tarif pajaknya itu 20% dengan dividen 0,55% dan harga saham 9.700. Dan pada tahun ini pun sama mengalami kenaikan. Di sini saya akan menjelaskan dari tabel tersebut, yaitu dilihat dari perkembangan dividen payout ratio atau DPR dan tarif pajak yang berubah setiap tahunnya.
Fenomena yang terjadi pada PT Telekomunikasi pada tahun 2009, 2010, 2011, tarif pajak pada PT Telekomunikasi pada tahun 2009, 2010, 2011 mengalami penurunan dan peningkatan dalam pembayaran tarif pajaknya, tetapi tidak sesuai dengan dividen pada tahun tersebut, yang menunjukkan kontradiksi dengan tarif pajaknya. Hal ini bertentangan dengan teori yang ada di mana besaran pembagian dividen akan diikuti dengan tarif pajaknya. Untuk keadaan DPR atau dividen yang mengalami kenaikan di tahun 2010 dan 2011, tapi di tahun 2009 sampai 2012 telah terjadi fluktuasi pada harga saham, yaitu dari 9.450 ke 7.950, dari 7.050 ke 9.450. Sedangkan mulai tahun 2012 sampai 2013 harga saham mengalami peningkatan, yaitu 9.700. Harga saham pada PT Telekomunikasi pada tahun 2009, 2010, dan 2011, harga saham perusahaan mengalami penurunan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari menurunnya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada periode tersebut. Sedangkan pada tahun 2012-2013, harga saham perusahaan mengalami peningkatan. Tentu ini menjadi value tersendiri bagi perusahaannya. Semakin tinggi nilai harga saham perusahaan, semakin besar peluang mendatangkan para investor. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian menggunakan kuantitatif kasual atau hubungan sebab akibat. Kuantitatif kasual adalah suatu penelitian yang menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan, sebab akibat, dan pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas sebagai variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya variabel terikat, dan variabel terikat sebagai variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Hipotesis penelitian. Yang pertama, pengaruh tarif pajak dan kebijakan dividen terhadap harga saham. Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik analisis jalur atau PET analisis, pada tabel kedua menunjukkan bahwa tarif pajak dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham pada PT Telekomunikasi Indonesia. Karena P value R2 YX1 dikali X2 sama dengan 0,000 lebih kecil alfa 0,05. Ini berarti menolak HO atau ada pengaruh dari tarif pajak dan kebijakan dividen terhadap harga saham. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel kedua bahwa besar koefisien determinasi R2 YX1 X2 adalah sebesar 0,768%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 76,8% harga saham pada PT Telekomunikasi dipengaruhi oleh tarif pajak dan kebijakan dividen secara bersama-sama, sedangkan sisanya sebesar 0,232 atau 23,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang kedua adalah pengaruh tarif pajak terhadap harga saham. Pengaruh dari tarif pajak terhadap harga saham dengan koefisien PYX1 sebesar 0,571 dan bertanda positif, yang menunjukkan bahwa bentuk hubungan tarif pajak terhadap harga saham adalah berbanding lurus. Artinya bahwa setiap ada peningkatan tarif pajak memiliki peran dalam upaya meningkatkan harga saham pada PT Telekomunikasi. Pada tabel 3 menunjukkan besaran sumbangan pengaruh total dari tarif pajak terhadap harga saham, yaitu sebesar 0,326 atau 32,6%. Artinya, sebesar 32,6% harga saham dipengaruhi oleh tarif pajak. Yang ketiga, yaitu ada pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham. Pengaruh dari kebijakan dividen terhadap harga saham dengan koefisien PYX2 sebesar 0,419 dan bertanda positif yang menyatakan bahwa bentuk hubungan kebijakan dividen terhadap harga saham adalah berbanding lurus. Artinya bahwa peningkatan kebijakan dividen berperan dalam upaya peningkatan harga saham. Dan yang keempat yaitu pengaruh tarif pajak terhadap kebijakan dividen. Hubungan dari tarif pajak terhadap kebijakan dividen dengan koefisien PX2 X1 sebesar 0,560 dan bertanda positif yang menunjukkan bahwa bentuk hubungan tarif pajak terhadap kebijakan dividen adalah berbanding lurus. Artinya bahwa setiap peningkatan tarif pajak memiliki peran dalam upaya meningkatkan kebijakan dividen.
Di sini ada variabel penelitian. Yang pertama, variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel harga saham, merupakan harga saham dalam laporan keuangan tahunan. Yang kedua, ada variabel independen. Variabel ini merupakan variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel dependen atau terikat. Metode pengambilan sampel. Teknik sampel adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Yang kedua, ada metode pengumpulan data. Metode ini adalah suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu atau sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan data didasarkan pada metode observasi, yaitu kegiatan mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan perilaku, tindakan, atau peristiwa secara terencana. Di sini ada metode analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel dengan dilihat dari nilai rata-rata atau mean, maksimum, dan minimum. Yang kedua, ada estimasi regresi data panel, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu objek penelitian selama periode waktu tertentu. Menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pertama, ada common effect model. Model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Yang kedua, ada fixed effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersip antar perusahaan. Yang ketiga, ada random effect model mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Di sini ada teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama, uji Chow. Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan model apakah common effect atau fixed effect yang paling tepat untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. Yang kedua, ada uji Hausman, adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Yang ketiga, ada uji Lagrange multiplier, adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect. Uji F adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Yang kelima, ada uji R2 atau koefisien determinasi, bertujuan untuk menentukan proporsi atau presentasi total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Yang keenam, ada uji T, digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Dan di sini ada analisis regresi data panel, yaitu gabungan antara data cross section dan data time series di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Dalam data panel, untuk pemilihan model yang terbaik dilakukan tahap analisis dengan cara melakukan estimasi model common effect, fixed effect, dan random effect. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.